Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Takbirani dengan NIM 21043038 akan mencoba membahas materi mengenai organisasi bisnis dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari, SE, MSc, AK. Sebelum mengetahui apa-apa saja organisasi bisnis itu, alangkah baiknya jika kita mengetahui dulu apa itu usaha, pengusaha, dan perusahaan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Macam-macam perusahaan. Perusahaan terbagi atas dua, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta terdiri atas perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan perusahaan swasta campuran atau joint venture. Sedangkan perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara Indonesia. Sumber pengaturan atau sumber hukum perusahaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, Perundang-undangan RI, Kebiasaan, dan Jurisprudensi. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan ciri-cirinya. Yang pertama, modal milik satu orang saja. Yang kedua, didirikan atas kehendak seorang pengusaha. Yang ketiga, keahlian, teknologi, dan manajemen dikelola satu orang saja. Yang keempat, banyak para pembantu pengusaha. Yang kelima, bukan perusahaan badan hukum atau persekutuan atau perkumpulan. Yang keenam, risiko dan untung rugi menjadi tanggungan sendiri. Yang ketujuh, tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagaimana mestinya, kecuali surat izin usaha dari kantor perdagangan setempat. Dan yang kedelapan, wajib membuat catatan keuangan, termasuk kewajiban terhadap pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. Sedangkan menurut pasal 1618 KUH Perdata, perserikatan perdata adalah sebuah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Selanjutnya, yang ketiga ada persekutuan firma. Persekutuan firma adalah setiap perusahaan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, kongsi, dan kerjasama. Yang keempat ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, namun dia tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan, dan tanggung jawabnya terbatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya. Yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT. PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
Berikutnya akan dibahas mengenai pendaftaran perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaan, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan diadakan wajib daftar perusahaan adalah: yang pertama, melindungi perusahaan yang jujur; yang kedua, melindungi masyarakat atau konsumen; dan yang ketiga, mengetahui perkembangan dunia usaha. Dan yang terakhir ada pembahasan mengenai surat izin usaha perdagangan. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan untuk memiliki surat izin usaha perdagangan, kecuali perusahaan yang dibebaskan. Yang pertama, cabang atau perwakilan perusahaan; yang kedua, izin diperoleh dari Departemen Teknik dan tidak melakukan kegiatan perdagangan; yang ketiga, perusahaan produksi; yang keempat, perjan dan perum; dan yang kelima, perusahaan kecil perseorangan. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.